Berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada pagi hari ini. Kami rindu menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam damai sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Pagi hari ini satu kerinduan kita untuk datang menghampiri Tuhan. Selalu ada di hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu yang merindukan hadirat Tuhan, mari teduhkan hatimu, tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Satu kerinduan kami pagi hari ini, kami rindu menyenangkan hatimu, Bapa dalam sorga. Lewat persembahan hati kami, persembahan nyanyian pujian kami, nyanyian syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan pengagungan kami, terimalah pujian kami. Bukakan pintumu bagi setiap umatmu yang merindukanmu. Dan sungguh-sungguh pagi hari ini perkenanan Tuhan atas masing-masing kami. Beracaralah Tuhan, memulihkan keadaan kami. Berkaryalah Tuhan, melepaskan, membebaskan setiap yang terbelenggu, yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, ada kebebasan. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami dengan kekudusan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, katakan sama-sama, amin, amin. Mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat
sahabatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku Tuhan. Amin. Penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sembah Dia, katakan hadiratmu. Mari mengangkat hati bersama-sama di hadapan hadirat Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan penuhiku. Hadirat kudusmu
Ku kagum akan kasih dan setiamu Tuhan. Mari naikkan pujian sama-sama. Haleluya. Ku terpaku. Yeah. Semua bertepuk tangan bersuka cita di hadirat Tuhan. Dan cahaya mentari di gelap badan dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Biar ku terpaku dan ku pacu akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh, indah ku terpaku dan ku bawa dan hidupku Kau membuat hatiku menjadi baru. Terkagum akan kasih setiamu Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari di gelap badan dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Amin. Ku terpaku dan ku pacu akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Terkagum dan ku bawa dan hidupku Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiamu katakan dia. Ku terpaku dan ku pacu akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah hatiku milik-Mu. Dia jadi baru bahagiaku mengenalmu. Boleh sungguh ku terkagum melihat kasih-Mu. Coba bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, ku terpaku melihat-Mu. Ku terkagum
kagum memandang kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Jagaku Tuhan, lindungi aku Bapa. Lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Jagaku ya Bapa, agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kebincangan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan. Katakan kau Bapa,
setia dan tetap setia sampai kapanpun Engkau berserta dalam pergumulan saat terpincingkan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Mari angkat sama-sama hatimu Bapak Ibu. Kau Bapa yang setia, Tetap setia sampai kapanpun Engkau beserta dalam pergumulan saat terpincingkan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Sekali lagi, Kau Bapa yang setia. Mari angkat hatimu sembah Dia. Oh, sampai kapan? Sampai kapanpun Engkau tetap besertaku Tuhan. Dalam pergumulan saat terpincingkan. Nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya. Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Wajah Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Oh, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur masih memiliki kesempatan dan juga waktu. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu. Saatnya kami rindu belajar akan firman-Mu. Dan kami rindu lewat pembelajaran itulah kami tertantang. Bagaimana untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan mau. Saat ini hamba-Mu dipercayakan untuk menyampaikan firman. Bapa tolong aku. Biarlah kami sama-sama diberkati. Yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali berbakti Bapak Ibu untuk kesekian kalinya. Masih melalui media online. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan terus terjadi. Namun yang pasti Bapak Ibu, Alkitab sudah mengingatkan untuk kita boleh bersyukur dalam segala hal. Nah untuk itu Bapak Ibu yang di rumah dimanapun saat ini berada, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Ya, walaupun melalui media online, saya ajak Bapak Ibu untuk membuka
Alkitab. Kitab Filipi, Bapak Ibu, pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 3, ayat yang keempat, kita mulai Bapak Ibu sampai ayat yang ke-11. Sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, tema dari khotbah yang mau saya sampaikan hari ini adalah berubah untuk mengubah. Sekali lagi, berubah untuk mengubah. Kita tahu Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini tidak main-main. Tentu sedikit banyaknya kita mengetahui bagaimana latar belakang seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini dalam pertobatannya untuk mengiring Yesus dalam hidupnya, saudara-saudara. Akan tetapi dari ayat-ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Paulus menitik beratkan dua hal di dalam hidupnya atau menekankan secara khusus di dalam hidupnya Bapak Ibu. Itu sebabnya apa yang ditekankan oleh Paulus ini menjadi dasar kita untuk mempertimbangkan mau berubah. Yang ditekankan oleh Paulus Bapak Ibu, yang pertama adalah yaitu mengenai harga diri dan juga pencapaian. Ayat ini jelas Bapak Ibu. Tentu kita tahu bahwa Paulus adalah seorang Yahudi asli. Dan mengenai adat istiadat, upacara keagamaan yang dipahami oleh Paulus Bapak Ibu tidak perlu diragukan. Sehingga waktu itu orang-orang Yahudi yang dia layani, Paulus menekankan kepada mereka tentang pencapaian dan harga diri. Rasanya aku lebih dari kalian. Itu sebabnya di ayat yang keempat berkata, sekalipun juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu dijelaskan bahwa Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin saudaraku, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, dia katakan, aku orang Farisi. Bahkan lebih ekstrim lagi, dalam kegiatan di dalam pelayanan yang digulirkan oleh Paulus waktu itu, dalam mentaati hukum Taurat, dia berkata, aku tidak bercacat. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Paulus yang sudah memiliki harga diri, pencapaian yang begitu mentereng Bapak Ibu, kok mau melirik
ada hal yang lain dari apa yang dia pahami. Nah, kita tahu saudara-saudara, ini yang menjadi kelemahan bagi banyak orang. Ketika ada di dalam posisi tertentu, memegang jabatan tertentu, atau menjadi tokoh agama tertentu, akan sangat susah untuk dikritik, dikasih masukan, apalagi untuk berubah. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita melihat yang harus kita teladani, apapun yang menjadi kebanggaan bagi Paulus waktu itu, dan apapun yang menjadi pencapaiannya ketika hidupnya diteropong oleh kebenaran firman Tuhan, ini yang menerangi hati dan pikirannya. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apa yang menjadi kebanggaan dan harga diri kita? Di harta bendahkah yang kita punya? Jabatankah Bapak Ibu? Tentu semua orang mendambakan itu. Sebab saya terlalu yakin tidak ada yang bercita-cita dalam hidup ini, hidupnya akan ada di dalam kesusahan. Semua orang berupaya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, kita ini adalah makhluk yang diadakan Bapak Ibu. Kita ini adalah makhluk yang diadakan oleh Tuhan. Nah, kalau ada yang mengadakan kita, Bapak Ibu, kita harus sadar ada tujuan yang harus kita capai dari Sang yang mengadakan kita. Itu sebabnya saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus ini di dalam melayani orang-orang Yahudi, ya, ada yang bangga dengan jabatan, harta, kekayaan. Paulus berkata, aku lebih lagi. Tetapi Bapak Ibu, kesediaan Paulus diteropongi oleh kebenaran firman Tuhan, hati dan pikirannya tercelik. Ternyata apa yang selama ini dianggap orang begitu bernilai, begitu berharga, ada saatnya menjadi tidak berdaya guna sama sekali. Nah, ini yang menarik saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Bahkan dalam menjalankan kegiatan agama, kalimat Paulus ini tidak ada tandingannya saudaraku. Bahkan dalam golongan kerohanian Bapak Ibu, Paulus ini imam besar ini. Ya, guru besar ini. Sebab waktu itu hukum Taurat yang menjadi acuan dari agama Yahudi, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Paulus berani loh menekankan, aku tidak bercacat. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau sampai seseorang yang begitu terpandang, dihormati, disegani, bahkan mungkin dikultuskan, mau berubah Bapak Ibu. Nah, disinilah kita harus menyadari ternyata ketika orang mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, pasti akan mengalami pembaharuan dalam hidupnya. Nah, untuk itu kita perlu Bapak Ibu, ya, mau di-challenge lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Supaya waktu yang Tuhan anugerahkan ini tidak terfokus hanya untuk mengupayakan hal-hal yang sementara. Itu perlu saudaraku. Dan percayalah, kalau Tuhan memberimu hidup, Tuhan memberi aku hidup, maka Dia pribadi yang mampu bagaimana kita untuk menjalankan hidup itu sendiri atau menghidupi hidup itu sendiri. Akan tetapi, apa yang pada umumnya bagi orang itu menjadi kebanggaan, menjadi kehormatan, setelah kita mengenal Tuhan, semuanya harus mau di bawah dominasi Tuhan Bapak Ibu. Ya, engkau seorang pejabat, engkau seorang pengusaha, harta benda melimpah engkau punya, bersyukur dengan itu Bapak Ibu. Tetapi ingat, ketika engkau percaya kepada Tuhan, dominasi Tuhan harus berlaku atas apa yang engkau punyai. Itu sebabnya firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Baik makan minum atau melakukan apapun, lakukan semuanya itu seolah-olah untuk Tuhan.
Luar biasa Bapak Ibu. Saat ini tentu kita bersyukur ya, keadaan pandemi ini mulai teratasi. Tetapi ingat, kita tidak boleh lengah. Apa yang menjadi tanggung jawab kita tidak boleh dikendorkan Bapak Ibu. Tidak boleh dikendorkan. Tetap disiplin menjalankan itu. Kenapa? Karena kita masih hidup Bapak Ibu. Karena kita masih hidup. Masih Tuhan percayakan. Sudah banyak orang yang mendahului kita. Nah kalau Tuhan kita percayakan hidup, ingat, semua harus berada di dalam dominasi Tuhan Bapak Ibu. Nah, ketika hati dan pikiran Rasul Paulus ini diteropong oleh kebenaran Tuhan, maka hatinya tercelik, pikirannya tercerahi untuk memandang bahwa ternyata semua yang dianggap orang pada umumnya bernilai Bapak Ibu menjadi semua serba tidak menentu. Kita tahu Bapak Ibu, Paulus ini dari sejak muda dia adalah seorang yang brilian, jenius. Bahkan boleh dikatakan ini pengkhotbah kaliber dunia. Ya, talented banget dia. Akan tetapi ketika dia mau dikoreksi oleh kebenaran Tuhan, wah ini yang menjadi masalahnya. Banyak orang Bapak Ibu hanya sekedar tahu firman, baca firman. Tetapi ingat, di balik ketahuan kita akan firman, di balik pembacaan kita akan firman, harus ada juga satu tindakan, respon untuk menghidupinya. Untuk menghidupinya Bapak Ibu. Ya, Alkitab mengajarkan kita kan untuk mengasihi musuh. Ini berat ini. Tetapi Alkitab yang berkata Bapak Ibu, tidak ada lagi yang di atas itu. Mau tidak mau kita harus menanggalkan. Relakan hati dan pikiranmu dicerahi oleh kebenaran itu. Sehingga tuntunan melalui Roh Kudus Bapak Ibu memampukan kita untuk membuka hati dan berkata, "So sorry ya, aku minta maaf waktu itu." Nah itulah keunggulan kekristenan Bapak Ibu. Lebih ekstrim lagi kita diajar untuk tidak membalas dengan yang jahat. Sekalipun sebenarnya yang cocok dengan daging kita itu adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah belum, bukan itu. Membalas kejahatan dengan lebih jahat lagi. Itu daging kita Bapak Ibu. Ini pendeta ngaco nih. Serius. Coba kita lihat diri kita dengan jujur. Ketika kita dijolimi orang, dia ngomong satu kata, udah kita sikat satu kalimat bukan? Apalagi ibu-ibu terhadap suaminya. Suaminya baru bilang, "Mam, istri biasanya udah langsung khotbah tanpa doa pembukaan. Apalagi tidak ada persembahan." Ya Bapak Ibu ya. Ada yang menarik memang ya beribadah atau konten ibadah ala pandemi ini. Ya, kita di rumah dengan santai. Tetapi ingat, ada pribadi yang mengawasi kita. Jangan hanya waktu ibadah offline, kita mempersiapkan diri begitu rupa. Tetapi mentang-mentang online, di rumah sendiri, seenak kita. Harus berubah Bapak Ibu. Ya, yang seyogianya tiap minggu di gereja ada kotak persembahan. Sekarang tidak ada, hanya nomor account. Ya tergantung hati kita Bapak Ibu. Memberi silakan. Terus bagaimana Pak? Sedapat mungkin terlibat di gereja di mana saudara digembalakan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu kembali menarik untuk kita perbincangkan apa yang dikatakan oleh Paulus ini saudaraku. Ketika ia bersedia berubah Bapak Ibu, Paulus ini menjadi tidak normal di kalangan orang berpikir secara umum. Di ayat yang ke-7 itu dia berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dahulu merupakan kehormatan bagiku, apa yang dahulu merupakan nilai jual dalam diriku, apapun itu." Paulus berkata,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bagaimana kita menyingkapi ini Bapak Ibu? Apakah kita setelah mengenal Tuhan menjadi aneh? Tentu tidak Bapak Ibu. Kita ada di dunia ini. Kita makhluk sosial yang harus membaur satu dengan yang lain. Justru di kesempatan kita hidup ini membaur dengan sesama, mewartakan akan iman kita. Lewat apa? Kalau saya sebagai pendeta bisa berkhotbah seperti ini. Tetapi ada hal yang lebih umum yang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Melalui sikap tindakan tutur kata kita. Bapak Ibu, didominasi atau diwarnai oleh kebenaran Tuhan. Ya, yang tadinya susah untuk senyum. Karena kita mau berubah, ya sudah. Belajar senyum. Ya, walaupun kita berpapasan dengan tetangga, kita enggak lihat bibirnya karena tertutup dengan masker. Senyumlah. Dan saya yakin dari matanya engkau bisa tahu dia merespon atau tidak. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, apalagi dengan adanya masker di mulut kita bisa senyum lebar selebar-lebarnya. Mau gigi tidak rata, mau rata, enggak jadi masalah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Ya, harus ada yang berubah. Jangan bertahun-tahun menjadi Kristen, enggak ada perubahan. Buat apa? Itu sebabnya ketika Paulus ini menekankan apa yang tadinya menjadi kebanggaan yang selalu dirindukan orang. Karena Kristus, aku menganggap itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, rugi, dia katakan. Ternyata ketika kita betul-betul mengenal Tuhan yang kita percaya, kita bertarung untuk menghadapinya, Bapak Ibu, maka dengar baik, tidak ada lagi masalah yang terlalu besar. Sakit penyakit boleh ada. Tuhan izinkan sembuh, amin. Enggak sembuh, gimana? Amin juga Bapak Ibu. Kan saya udah pernah katakan, orang sembuh dari sakit Bapak Ibu tidak jaminan dia hidup terus, bukan? Mati juga. Haleluya. Nah itu sebabnya ketika kita mulai mengkonstruksi ulang pola berpikir kita Bapak Ibu. Satu yang penting dan utama, bagaimana kita ini betul-betul bersesuaian dengan Tuhan. Harus berubah. Tadinya suami yang kasar sama istri, berubah Pak. Haleluya. Ya, supaya pisang goreng itu dibikinnya lebih mantap lagi. Amin. Haleluya. Berubah. Walaupun susah memang. Tapi ingat, kalau pasangan kita nyaman di rumah kita, dana yang terbatas itu menjadi begitu luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu, ya, istri kita itu adalah bendahara-bendahara yang telah mengalahkan banyak saingan bendahara-bendahara yang lain. Percayakan dia kelola. Ya. Yang penting jangan diam-diam bantu keluarga sendiri. Ini kadang-kadang kan sering di rumah tangga nih. Tentang keluarga istri diam-diam bantu, suami diam-diam bantu. Enggak boleh. Enggak boleh, harus berubah. Ingat, suami istri itu sudah dipersatukan oleh Tuhan. Yang dua sudah menjadi satu. Berarti Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau engkau dengan istrimu sudah menjadi satu, berarti keputusannya adalah keputusan kita. Coba Bapak Ibu yang di rumah, mungkin lagi ibadah bersama dengan istri, coba lihat istrimu, lihat suamimu. Pak, Ma, kita ini, aku dan kau adalah kita atau kami. Itu yang dipersatukan oleh Tuhan Bapak Ibu. Sehingga memang menjadi miris ya, menjadi terpukul ketika suami istri mengalami kedukaan. Bisa saja suami duluan atau istri duluan. Wah, pasangan-pasangan yang mengalami begini Bapak Ibu, pasti terpukul sekali. Karena kehilangan separuh dari jiwanya, dari hidupnya Bapak Ibu. Nah, ketika pola pikir kita siap diarahkan sesuai dengan aturan main yang Tuhan tetapkan saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Paulus ini menekankan lebih tegas lagi. Membuatnya semakin jelas. Di ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena,
dapat mujizat? Bisa. Bisa Bapak Ibu, karena ditolong Tuhan. Amin. Tetapi ayat ini jelas berkata, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Dia mengenal Tuhan itu. Kok bisa? Dia kenal Tuhan itu. Berarti dia membawa dirinya untuk mendekat, Bapak Ibu. Ya, ia mengenal saudaraku. Bahkan dia katakan lagi, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Tuhanlah, aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ini menarik Bapak Ibu. Itu sebabnya kekristenan itu adalah sebuah pertaruhan hidup Bapak Ibu. Mau memilih Tuhan atau tidak. Nah kalau kita tahu Tuhan kita itu juru selamat kita. Dan dia janjikan keselamatan, kita percaya kepada dia Bapak Ibu. Mau tidak mau kita harus dengan sengaja melepaskan apa yang perlu kita lepaskan. Susah itu Pak. Bapak Ibu kalau engkau mau pasti bisa. Apa yang bisa kita lepaskan? Mungkin engkau berkata, enggak ada Pak yang bisa saya lepaskan. Saya juga orang-orang biasa. Saya bukan orang kaya. Hei, Bapak Ibu, kita ini kan selalu pingin dihargai. Ya, ego sendiri, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Lepaskan itu. Jangan berpikir bahwa orang kaya yang harus melepaskan kekayaannya. Kita juga yang tidak kaya, ada yang perlu kita lepaskan. Kesombongan kita yang terselubungkah? Yang pingin selalu dihargai lah. Dianggap sesuatu kah? Lihat Paulus ini, track recordnya luar biasa. Dari jajaran gelar akademis, dia punya. Bapak Ibu, hebat. Tetapi dia berkata, dengan rendah hati dia berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena aku mengenal Kristus Yesus Tuhan. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan itu. Jadi Bapak Ibu, jangan jadikan kekristenanmu menjadi fasilitas bagaimana untuk meraih sesuatu lebih gampang. Enggak. Mengenai soal makan hidup ini Bapak Ibu yang kita pakai, bertarung. Yang penting kita boleh bersyukur. Bahagia dengan apa yang kita punya. Baju kita kelas mall, amin. Kelas butik, enggak masalah. Kalau kelas kaki lima gimana Pak? Puji Tuhan. Ingat, ketampananmu, kecantikanmu tidaklah tergantung dari pakaian yang kau kenakan. Tergantung siapa yang mengenakan saudaraku. Ya, Bapak Ibu, hidup ini udah susah. Hidup ini udah susah. Nah untuk itu saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita tahu mengenal Tuhan itulah segalanya, tidak membuat kita jadi melempem. Enggak. Tetap semangat. Tetap semangat. Cari uang, cari yang banyak. Haleluya. Berbisnis, bisnis yang benar. Tetapi ingat, semua ini demi membuat kita lebih mantap untuk mengenal Tuhan. Melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Nah saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Setelah Paulus menekankan begitu mendalam saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi Bapak Ibu. Ya, dia juga mengulanginya. Dia berkata di ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Dia berkata, aku ini mengenal Tuhan itu bukan karena ketekunanku menjalankan adat istiadat peribadatan yang kujalani selama ini. Tetapi dia berkata apa saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi? Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Pak, Bu, tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Sekaya apapun orang pasti mati juga. Terus yang miskin gimana Pak? Mati juga. Yang penting ingat, engkau kaya jangan berdosa.
engkau miskin, jangan menjadi malu. Nikmati apa yang kita punya. Masih bisa berolahraga, puji Tuhan. Masih bisa makan enak, amin. Tetapi tidak ada yang menjadi keharusan. Makan enak, yes. Kurang enak, yes. Nggak enak. Ya harusnya yes juga Bapak Ibu. Ya, haleluya. Karena nikmatnya makan minum adalah bukanlah dari harga yang tertera pada makanan itu. Tetapi bagaimana kondisi kita, perut kita Bapak Ibu. Kalau sudah lapar, roti yang gak jelas bentuknya menjadi nikmat. Kalau sudah haus begitu rupa, seteguk air pun begitu berarti. Jadi Bapak Ibu, ya kita bersyukur. GSKI Gajah Mada terus berupaya untuk mengembalakan melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Tidak bisa tatap muka, tidak masalah. Ya, bahkan ada juga program-program yang terus dibuat oleh gereja kita GSKI Gajah Mada ini. Ya, di hari Minggu malam ada doa bersama via Zoom. Itu bisa tatap muka, haleluya. Join Bapak Ibu di situ. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, aku ini kata Paulus mengenal dia bukan karena kebenaranku sendiri. Paulus mau ngomong begini, sesungguhnya anugerah yang kuterima. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Paulus begitu gigihnya menghidupi agamanya dengan kegiatannya, dia tidak segan-segan melakukan apa yang menurutnya baik bagi orang yang dianiaya. Mau dia mau mati, mau dia mau apa, enggak peduli. Yang penting kulakukan sesuai dengan prinsip agamaku. Dan ini juga yang sering terjadi di kalangan kita. Hanya berpikir seenaknya sendiri, enggak mikir orang yang mengalami. Sehingga Paulus menekankan, aku ini percaya kepada dia boleh mengenalnya sesungguhnya karena kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang bisa memerdekakan saya dan saudara hanya Tuhan sendiri. Walaupun banyak hal yang belum terselesaikan dalam hidup ini Bapak Ibu. Jadi hidup kita hari ini kurang baik, tetap bersyukur. Ya, suami kasih uang belanja tidak naik, tidak masalah. Lagi susah soalnya, tidak masalah. Justru suami istri saya ingatkan melalui ibadah ini. Ingat kembali akan janji nikahmu. Engkau sudah berjanji menerima dia dalam suka dan duka bukan? Sehat dan sakit. Nah untuk itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, sedikit lagi. Ya Bapak Ibu. Itu sebabnya begitu bangunan berpikir Rasul Paulus ini terbentuk begitu rupa. Ada satu kegairahan yang luar biasa. Yang menantang dia, menuntun dia, menggerakkan dia. Sehingga Paulus berkesimpulan Bapak Ibu di ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang ku hasrati ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menekankan, aku sudah mengenal engkau Tuhan, izinkan aku sepenanggungan denganmu. Kata Paulus loh Bapak Ibu. Dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa. Bapak Ibu, satu yang menjadi teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah kalau Tuhan Yesus memandangmu tanpa curiga, kita pun harus bisa memandang sesama kita tanpa curiga. Pelayanan kurang sempurna, itu hal yang biasa. Kesempurnaan tentu adalah milik Tuhan. Akan tetapi kita dituntut boleh maksimal di bidang yang kita punya. Sehingga Paulus membuat satu closing statement di ayat yang ke-11.
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah yang kita perjuangkan Bapak Ibu. Karena mati itu sudah pasti. Tetapi ingat, kematian bagi orang percaya, orang Kristen bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tetapi ini menjadi satu fase yang harus kita lalui. Supaya apa? Kelak apa yang menjadi pengharapan kita. Kita kalau sudah selesai di bumi ini Bapak Ibu, kita dikumpulkan di kerajaan surga. Dan ini sangat familiar di gereja kita. Ya, yaitu langit baru dan bumi baru. Inilah yang harus kita perjuangkan. Inilah yang harus terus kita kerjakan. Supaya kelak Bapak Ibu, ya, kita setelah mengakhiri hidup ini, wow, Tuhan perkenankan kita ada di keabadian. Jadi walaupun susah, walaupun miskin, ya, belum punya anak, atau rumah tangga lagi kacau, ingat, tetap bersemangat menjalani hidup. Justru dengan adanya masalah-masalah yang masih bersentuhan dengan hidup kita ini, Bapak Ibu, Tuhan sedang mempercayakan engkau untuk boleh menanganinya. Kegagalan Bapak Ibu harus dipahami menjadi kesempatan untuk menemukan kesuksesan. Kegagalan harus dipahami menjadi cara untuk menemukan jalan suksesnya atau jalan keluarnya. Itu sebabnya Paulus berkata, saudaraku, dia katakan setelah aku mengenal Tuhan, aku belajar melepaskan apa yang perlu kulepaskan. Dihargai syukur. Dihormati, amin. Dicuekin, dibully, ya sudah. Kalau memang itu menjadi bagian konsekuensi dari pengiringanku, pengenalanku akan Tuhan, tidak masalah. Yang penting, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, tidak lama lagi kita hidup, bukan? Terlalu lama kita ada di dalam persoalan dan penderitaan. Yuk, kita aminkan kebenaran ini. Tuhan, aku boleh menjalani hidup ini dengan penuh derayan air mata. Masalah silih berganti tidak kunjung selesai. Tetapi ketika engkau menjanjikan ada langit baru, bumi baru, yang menjadi pengharapanku, supaya kelak aku menyudahi tugas di muka bumi ini, aku boleh berjumpa dengan engkau. Dan akhirnya saya berkata kepada Bapak Ibu, beranilah untuk berubah, baru bisa mengubah. Diberkati kita semua Bapak Ibu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebenaran yang sudah kami dengar. Tetapi janganlah ini hanya menjadi konsumsi pikiran kami semata. Tetapi hati kami juga meresponi di mana kami tertantang untuk menghidupinya. Jikalau selama ini kami berbangga, terhormat dengan pencapaian, berpuas diri dengan apa yang kami miliki, maafkan kami. Ternyata ada Tuhan yang harus mendominasi atas segala sesuatu. Bapa, terima kasih. Biar Engkau menolong kami. Biar Engkau juga mendampingi kami. Tanganmu terulur atas umatmu yang membutuhkan pertolongan. Yang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, bantu kami, tolong kami. Bahkan umatmu yang ada dalam persoalan rumah tangga, Bapa ingatkan mereka akan ikrar yang pernah mereka ikrarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dampingilah kami terus menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan. Dan saat ini sebelum kami sudahi ibadah pertemuan ini ya Tuhan, hamba mohonkan berkenanlah kiranya Engkau memberkati setiap kami. Bapak Ibu arahkanlah hatimu, biarlah kita menerima berkat dari Allah. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus. Bimbingan penyertaan dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.